Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, meskipun jumlahnya 500 orang, insya Allah tidak mengalahkan semangatnya yang cuma 5 orang gitu. Oke. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala fi haditsin ukhra, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah jauh-jauh hari mewanti-wanti kita selaku umatnya untuk meninggalkan segala perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain, yaitu dengan sabda yang barusan kita baca tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Karena mengapa? Karena salah satu dari bukti baiknya keislaman seseorang, jadi kalau kita mau menilai diri kita sendiri, sejauh apa sih kualitas keimanan kita, atau kita mau menilai orang lain, sejauh apa sih kualitas keimanan orang lain tersebut, maka lihatlah dari diri kita sendiri khususnya lebih pertama, kemudian lihatlah juga dari orang lain kalau kita mau menilai orang lain juga, bagaimana kita dan orang lain tersebut mampu menggunakan waktu yang telah Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Artinya dengan waktu yang telah Allah limpahkan kepada kita, dengan waktu yang telah Allah amanatkan kepada kita, kalau ternyata dengan waktu tersebut kita menyia-nyiakannya dalam artian menggunakan waktu tersebut dengan hal-hal yang tidak bermanfaat dari kacamata Islam, secara perspektif Islam. Mungkin bagi orang-orang yang belum paham tentang apa itu pentingnya memanfaatkan waktu, ibu-ibu yang di pasar kalau mau nongkrong lama gitu, ngobrolkan tetangganya, ngobrolkan menantunya, membangga-banggakan mantunya, terus ujung-ujungnya sampai gibah, itu mungkin mereka merasa sebagai suatu hal yang bermanfaat karena berbagi informasi, mungkin dalam tanda kutip. Tapi kalau kita sudah paham kalau gibah itu perbuatan yang tidak diperbolehkan, maka kita seharusnya juga tahu bahwa itu termasuk dalam kategori hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau ibu-ibu maupun bapak-bapak yang sudah ngaji, yang sudah tahu tentang hal-hal apa saja yang diperintahkan dan hal-hal apa saja yang dilarang, maka semua waktu yang kita punya seharusnya diisi dengan hal-hal yang diperintahkan, bukan hal-hal yang dilarang. Salah satunya apa? Salah satunya dengan kita menghadiri kajian-kajian. Waktu duha ini waktu yang sangat efektif untuk kita belajar, waktu yang sangat efektif untuk kita mengkaji ilmu-ilmu, karena di waktu pagi ini waktu-waktu yang masih sangat fresh. Kita masih belum banyak terbebani dengan beban-beban pikiran yang lain, dan kita masih bisa dengan mudah menangkap ilmu-ilmu yang disampaikan oleh pemateri, baik itu guru, ustadz, dan yang lain sebagainya. Maka saya sangat bersyukur sekali dan sangat bahagia sekali bisa hadir di tengah-tengah ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini untuk bersama-sama belajar dan sekaligus memanfaatkan waktu yang telah Allah amanatkan kepada kita. Karena tentu kita tahu bahwa segala sesuatu yang telah Allah amanatkan kepada kita itu nanti kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk diantaranya adalah waktu. Untuk apa kita gunakan waktu tersebut? Kalau kita gunakan untuk waktu itu, kalau waktu tersebut kita gunakan dengan hal-hal yang baik, maka itu akan menjadi saksi
kita di depan Allah bahwasanya kita telah berbuat baik. Sebaliknya, kalau waktu yang kita gunakan tadi untuk menggunakannya hal-hal yang tidak baik, kelak pun juga akan menjadi saksi bahwasanya kita telah menyia-nyiakan waktu yang Allah amanatkan kepada kita. Sebagaimana yang tadi sudah diawali oleh Pak Moderator, ini merupakan kajian awal kita sebagai kajian pembuka dari rutinitas yang dahulu sempat berjalan secara rutin. Namun dikarenakan beberapa keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita mengadakan kajian, sehingga dengan sangat berat hati dan dengan sangat terpaksa kita menskorsingnya sementara. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah kembali mengizinkan kita semuanya, meskipun yang hadir hanya sekedar 500 dari yang biasanya 5 juta peserta, tapi nolnya gundung semua. Tapi nolnya gundung semua. Tapi tidak masalah. Tidak masalah karena menyampaikan materi itu tidak harus yang datang banyak. Meskipun satu orang pun kita juga tetap harus menyampaikan ilmu yang kita punya, karena itu merupakan bagian dari amanat yang Allah titipkan kepada kita juga. Termasuk nanti bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini. Jadi kita tidak selamanya memposisikan diri sebagai peserta kajian. Memang di waktu ini kita mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai peserta kajian, tapi di lain waktu, di luar ketika ketemu sama anak, ketemu sama suami, istri, ketemu sama tetangga, itu posisi kita harus berubah. Bukan sebagai peserta kajian lagi, tapi pemberi kajian dengan model kajian yang berbeda. Jadi kalau mungkin bapak-bapak ketemu sama temennya yang masih sering nongkrong-nongkrong sampai lupa dengan sholat berjamaah di masjid, maka posisi kita ketika hadir di situ, kita mengingatkan kepada mereka. Lah disitulah kita berperan sebagai seorang mubalik. Mubalik dadakan tidak masalah, meskipun kita sekedar menyampaikan, ayo kita ke masjid, wong kita ini laki-laki harus sholat berjamaah di masjid, itu tidak masalah. Itu termasuk bagian daripada ilmu yang harus kita sampaikan, karena kita tahu bahwasanya sholat berjamaah di masjid bagi seorang muslim laki-laki itu adalah wajib. Demikian pula dengan ibu-ibu, kalau nanti pulang ketemu sama tetangganya yang masih suka nongkrong, ya, membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan sampai terjerumus pada ghibah, namimah, mencela, menjatuhkan harga diri seorang muslim dan muslimah yang lainnya, maka di situ peran ibu-ibu harus berubah menjadi seorang mubalik yang bisa menyampaikan ilmu yang telah didapatkan saat ini ataupun saat-saat yang lalu. Karena kan tentunya ibu-ibu juga sudah tahu bahwasanya hukum ghibah, hukum namimah, hukum mencela, hukum menjelek-jelekkan saudara muslim dan muslimah yang lainnya, menjatuhkan harga diri mereka, itu perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Gitu nggih. Pada kesempatan pagi hari ini tidak lupa juga kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula semoga solawat serta salam tersebut tercurahkan kepada istri-istri beliau, ahlul bait beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umat-umat beliau yang senantiasa tetap berusaha menjalankan segala sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat kita kelak. Dan selanjutnya, insya Allah kajian pembuka kita pada pagi hari ini, kami akan mengawalinya dengan sebuah materi yang saya kira cukup sederhana dan tidak terlalu berat. Saya takutnya nanti kalau materinya berat, di awal-awal kok sudah berat, jadi bikin bosan gitu, nanti besok mutung tidak mau hadir lagi. Jadi insya Allah materinya kita materi yang sangat sederhana, dan saya kira nanti bapak-bapak dan ibu-ibu sangat mudah untuk menangkapnya, dan saya berharap mudah-mudahan materi ini tidak berhenti sampai di bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini saja. Artinya seperti yang tadi kami sampaikan di awal, setelah saya menyampaikan materi ini, mudah-mudahan yang hadir di sini di lain waktu akan berubah menjadi pemateri, bukan penerima materi lagi. Gitu, materi yang akan kita kaji pada pagi menjelang siang ini, tapi masih lama ya siangnya, yaitu berbicara seputar ukhuwah, persaudaraan. Ya, tapi tidak hanya sekedar persaudaraan saja,
kita akan membahas tentang sebuah persaudaraan, sebuah ukhuwah yang bisa memberikan keuntungan buat kita. Yang bisa memberikan keuntungan buat kita. Keuntungan yang seperti apa yang kita mau itu? Tentunya bagi seorang muslim di dalam memandang keuntungan, itu keuntungannya selalu dikaitkan dengan perkara-perkara akhirat. Oke. Jadi kalau kita ngaku sebagai muslim, itu segala aspek yang kita lalui dalam kehidupan sehari-hari kita ini harus kita kaitkan dengan perkara akhirat. Oke. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari paham-paham sekularisme. Ya, di mana paham sekularisme itu paham yang meyakini bahwasanya antara dunia dan akhirat itu nggak ada kaitannya. Ya wis nek perkara-perkara akhirat ya akhirat. Kalau perkara-perkara dunia ya dunia. Ora usah nggawa akhirat gitu nggih. Kalau perkara akhirat pun juga gitu, ndak usah bawa-bawa dunia. Kan banyak nggih orang-orang yang saat ini berpikiran semacam itu. Kalau mau ngomong agama itu ya di masjid saja. Nggak usah ngomong agama di pasar, nggak usah ngomong agama di parlemen, nggak usah ngomong agama di sekolah gitu. Ini paham-paham sekularisme yang memisahkan antara perkara akhirat dan perkara duniawi. Maka pada pagi hari ini saya memilih tema persaudaraan yang kita akan kaitkan dengan perkara-perkara akhirat, dengan keuntungan-keuntungan akhirat. Keuntungannya seperti apa? Yaitu berupa keuntungan bersaudara yang bisa membawa kita kepada surga. Bersaudara yang bisa membawa kita kepada surga. Artinya ukhuwah yang bisa mengantarkan kita kepada jannah. Gitu. Kalau kita mau bahas tentang ukhuwah, secara definitif, secara arti, secara pengertian, ukhuwah itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita teliti sebenarnya itu banyak bahasa-bahasa Indonesia kita ini yang dia diambil dari serapan-serapan bahasa lain, terutama bahasa Arab. Ya memang dalam sejarahnya memang kan dulu juga banyak mubalik-mubalik dari Arab yang mendakwahkan Islam di Indonesia. Ya bagaimana tidak? Ya ada Islam ya karena ada mereka yang mendakwahkan di Indonesia. Kalau di Indonesia nggak ada, kalau dulu Indonesia nggak didatangi mereka, bisa jadi mungkin Islam nggak sampai tersebar di Indonesia. Jadi ukhuwah itu serapan dari bahasa Arab yang diambil dari kata akhun. Akhun itu artinya saudara. Akhi itu saudara laki-lakiku. Ukhti itu saudara perempuanku. Jadi dari kata akhi. Dan kata ukhuwah ini bentuk masdar dari akho yu'akhi ukhuwatan. Bentuk masdar dari akho yu'akhi ukhuwatan. Kalau nggak salah seperti itu, nanti mungkin bisa diproses lagi di dalam kamus bahasa Arab, yang berarti adalah persaudaraan. Namun karena kata ukhuwah ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, jadi kalau kita mau menyebutkan ukhuwah, yang ada di dalam pikiran kita terjemahannya ya adalah persaudaraan. Tanpa saya terjemahkan menggunakan bahasa Indonesia pun, yaitu sudah menjadi bahasa Indonesia yang sudah sering kita dengar dan bukan satu kosakata yang asing. Tapi kata ukhuwah kalau sebatas berhenti di ukhuwah saja, itu hanya berkisar pada persaudaraan yang dia atas dasar keterikatan nasab atau persambungan nasab atau persambungan darah. Jadi maknanya sangat sempit sekali. Contoh seperti persaudaraan antara kakek dengan cucu, terus bapak ibu dengan anak, terus kakak dengan adik, kemudian apalagi paman bibi dengan keponakan, ya, atau saudara sepupuan yang semacam itu. Yang artinya saudara yang di situ ada keterikatan nasab, ketersambungan nasab, atau masih ada jalur darah antara bapak dan anak, antara kakek dengan cucu, seperti itu. Maknanya sangat sempit sekali. Kalau di luar dari keterikatan atau ketersambungan nasab, maka tidak disebut dengan saudara. Saya sama Mas Faza ini bukan saudara secara definitif ukhuwah yang pendek tadi itu, karena dari jalurnya nggak ada kekerabatan yang dekat, kecuali nanti kalau ditarik sampai Nabi Adam mungkin ada, gitu. Kalau ditarik sama Nabi Adam semuanya kita saudara.
Tapi kalau dari kekerabatan darah nasab, ya mungkin ada tapi sangat jauh sekali. Maknanya sangat pendek. Dan itu bisa menjadi makna yang lebih luas ketika kita mendampingi kata ukhuwah tersebut dengan kata sifat Islamiyah. Jadi kan kita sering mendengar kata ukhuwah ini sering disandingkan dengan Islamiyah, menjadi ukhuwah Islamiyah. Dan ini istilah yang sangat populer bagi orang-orang Muslim. Tidak tahu di orang-orang non-Muslim ada nggak kira-kira ukhuwah Kristeniyah atau ukhuwah Katolikiyah, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ukhuwah Islamiyah ini sudah menjadi istilah yang sangat populer, yang biasa kita artikan secara sederhana, yaitu persaudaraan sesama Muslim. Tapi kalau kita mau artikan secara detail lagi, yaitu persaudaraan yang dibangun atas dasar keimanan, ya, kesamaan iman, kesamaan akidah, kesamaan dinul Islam, ya, yang pada akhirnya nanti memberikan satu konsekuensi adanya keterikatan saling menolong, saling kasih mengasihi, saling menyayangi, saling menjaga kehormatan, gitu. Makanya tadi di awal sempat kita singgung, menjaga kehormatan seorang Muslim itu sangat penting sekali, dan menjatuhkan harga diri seorang Muslim itu sangat diharamkan sekali. Karena itu salah satu dari konsekuensi ukhuwah Islamiyah. Artinya kalau kita mau komparasikan antara ukhuwah dengan ukhuwah Islamiyah, itu ukhuwah Islamiyah mencakup makna yang lebih luas daripada sekedar ukhuwah saja. Kalau ukhuwah itu terbatas dengan tali kekerabatan, tapi kalau ukhuwah Islamiyah tidak terbatas dengan tali kekerabatan, bahkan tidak dibatasi dengan hubungan nasab, hubungan kebangsaan, hubungan suku, hubungan warna kulit, ya, hubungan bahasa, itu sudah melewati batas itu. Kalau kita punya saudara semuslim di Malaysia, ya itu saudara kita, meskipun secara kekerabatan tidak ada tali persaudaraan. Kalau kita punya saudara muslim di Palestina, mungkin saudara-saudara kita yang sekarang masih terzalimi, ya itu saudara kita. Karena ya mereka itu saudara seiman kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, lah mbok ora usah mikir ke urusan wong negara liya, gitu. Negarane dhewe cek kacau balau kok dadak ngurusi urusane wong liya. Itu sangat salah besar. Karena perkara kedoliman yang dilakukan oleh orang-orang Zionis Israel kepada orang-orang penduduk Palestina Muslim itu sudah bukan lagi hubungan antar negara, tapi itu hubungan persaudaraan seiman kita. Makanya ya, orang-orang Muslim di belahan dunia manapun banyak yang menggalang solidaritas berupa dana dikumpulkan untuk mensupport saudara-saudara Muslim di Palestina. Atau mungkin barangkali nanti setelah ini ada yang merasa tergugah dan teringat bahwasanya kita punya saudara Muslim di Palestina, dan kemudian juga masih bingung, wah kok saya barusan dapat rezeki nomplok, bingung mau ngasih kemana, monggo ke situ. Ada Nurin Peduli bisa disalurkan, nanti insya Allah Nurin Peduli pun juga bisa menyalurkan kepada yang bersangkutan, kepada yang memiliki hak tersebut. Atau masih banyak tempat-tempat yang lain juga, kalau ibu mungkin berada di tempat yang lain, untuk bisa mendonasikan, yang pada intinya bukti solidaritas kita dengan donasi atau seminimal-minimalnya dengan doa. Karena itu bukti daripada tali persaudaraan kita yang tidak dibatasi dengan batas negara, ya, tidak dibatasi dengan batas negara. Definisi ini selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-10, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu dzata bainikum. Fa aslihu baina akhwaikum. Kalau dalam ayat yang lain fa aslihu dzata bainikum. Kalau di Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kepada kita tentang hubungan kekerabatan kita sesama muslim dengan berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi jelas, istilah saudara semuslim itu tidak sekedar istilah yang kita buat-buat, melainkan itu sebuah istilah yang sudah Allah buat secara tersirat di dalam
Al-Quran. Orang-orang mukmin adalah bersaudara. Ikhwah ini juga bentuk masdar dari akhun. Ukhuwah nanti sama-sama ketemunya di ukhuwah yang artinya persaudaraan. Kemudian fa'aslihu baina akhwaikum, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Maka nanti kalau kita membahas dalam pembahasan seputar hak seorang muslim, nanti pembahasan kalau nanti materinya masih cukup untuk disampaikan, insya Allah akan kita sampai di situ. Dan kalau tidak sampai karena waktu terbatas, maka sedikit kami berikan cuplikan. Salah satu hak seorang muslim dengan muslim yang lain itu hendaklah kita mendamaikan ketika ada dua atau lebih saudara kita yang saling bertikai. Ini dalilnya jelas, fa'aslihu kenapa nih, kok ngeri sekali suaranya. Fa'aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah hubungan yang sedang bersengketa di antara dua saudara kalian. Kemudian Allah berfirman di dalam masih ayat yang sama, wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di sini jelas bahwasanya memang dari semenjak sebelum kita lahir, kita ini telah dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan persaudaraan iman, ukhuwah Islamiyah. Dan selanjutnya yang perlu kita ketahui juga tentang indahnya ukhuwah Islamiyah ketimbang ukhuwah-ukhuwah yang lainnya. Jadi ukhuwah Islamiyah ini dia sangat unik. Kalau kita berbicara tentang persaudaraan sebatas pada tali kekerabatan saja, itu tidak menjamin kita bisa mendapatkan keuntungan untuk bersama-sama masuk ke dalam surga. Ini perlu digarisbawahi. Kalau persaudaraan yang hanya sebatas kekerabatan keluarga saja, bapak dengan ibu, bapak ibu dengan anak, maksudnya kakek dengan cucu, sepupuan, kakak beradik, itu tidak menjamin bisa memberikan keuntungan berupa menghantarkan kita menuju surga. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang ukhuwah Islamiyah, sudah barang jelas bahwa itu akan dapat menjadikan kita mendapatkan keuntungan berupa kita bisa dihantarkan menuju jannahnya. Contohnya seperti apa? Contoh konkret bisa kita lihat bagaimana persaudaraan yang sangat erat antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pamannya Abu Thalib radhiyallahu. Ya, Abu Thalib. Abu Thalib ini paman dekatnya Nabi. Bahkan beliaulah yang membantu dakwahnya Nabi, mensupport dakwahnya Nabi, membacking dakwahnya Nabi. Ketika ada orang-orang pembesar suku Quraisy memusuhi Nabi Muhammad, Abu Thalib pamannya berdiri di depan untuk membantu Nabi Muhammad. Kurang apa coba? Bahkan Ali bin Abi Thalib pun kalah sama Nabi Muhammad dalam perihal diberikan kasih sayang oleh Abu Thalib ini. Jadi dalam sejarah disebutkan bahwasanya Abu Thalib ini kalau dalam perihal memberikan kasih sayang itu malah justru lebih kepada keponakannya, yaitu Nabi Muhammad, ketimbang anak kandungnya sendiri Ali bin Abi Thalib. Jadi kurang apa juga? Kedekatan emosional, kekerabatannya, ya, dukungan, support ketika dakwah Islam disebarkan oleh Nabi Muhammad, kurang apa juga? Tapi tidak mampu memberikan jaminan bahwa Abu Thalib masuk ke dalam surga. Di lain sisi, kita yang belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, belum pernah mendengar suaranya langsung, belum pernah mencium telapak tangannya langsung, belum pernah melihat secara langsung bagaimana tampannya, bagaimana berwibawanya Nabi kita Muhammad SAW tersebut, tapi
Nabi Muhammad telah menjanjikan ummati gitu nggih. Ya, umatku yang di akhir zaman kelak itu akan beliau tolong masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau lihat syafaat-syafaatnya Nabi nggih, kan banyak macam syafaatnya. Ada syafaatul uzma, syafaat yang Rasul berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu dan kemudian berlanjut kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, dari umatnya Nabi Nuh, Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain. Jadi kita akan tahu, pernah mendengar bahwasanya suatu saat ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar itu, ya, sebelum kita diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang kebingungan. Umatnya Nabi Nuh mereka berbondong-bondong dan umatnya nabi-nabi yang lain juga berbondong-bondong mendatangi Nabi Nuh, meminta syafaat, meminta pertolongan kepada Nabi Nuh. Tapi apa kata Nabi Nuh? Saya tidak mampu memberikan syafaat dan saya tidak mempunyai hak untuk memberikan syafaat. Pergilah ke nabi yang lain. Datanglah ke Nabi Isa termasuknya, saya lupa urutannya, tapi termasuk di antara Nabi Isa. Datang mereka berbondong-bondong ke Nabi Isa, pun jawabannya sama dengan apa yang dijawab oleh Nabi Nuh alaihi salam. Tidak bisa juga. Kemudian akhirnya mereka semuanya berbondong-bondong kepada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Kalau dalam bahasa kita, dalam bahasa kita bukan bahasa hadisnya, ya kalau kamu mau dapat syafaatku, yo nanti antri dulu. Yang dapat syafaatku yang umatku dulu. Umatku nanti kalau udah selesai semuanya dapat syafaatku, baru nanti umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Isa, gitu. Betapa dekatnya persaudaraan keimanan, ya, ukhuwah Islamiyah antara kita dengan Nabi Muhammad yang padahal kita nggak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sekalipun. Itu syafaatul uzma. Ada lagi syafaat untuk umat Nabi Muhammad yang mereka antara timbangan amal kebaikan dan keburukannya itu sama, kemudian Nabi Muhammad memintakan syafaat kepada Allah SWT dan memberikannya untuk dimasukkan ke surga. Ada juga syafaat bagi umatnya Nabi Muhammad yang telah masuk ke dalam neraka, akan tetapi di dalam hatinya masih terdapat keimanan, pernah mengimani bahwasanya tiada ilah yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Atau syafaat-syafaat yang lain banyak sekali. Dan ada satu syafaat yang dikhususkan kepada ahlul bait beliau, ya, kepada saudara beliau, paman beliau, ya, Abu Thalib. Tapi syafaat yang sifatnya hanya sekedar meringankan azab di neraka, bukan menyelamatkan masuk ke dalam surga. Jadi sangat konkret sekali, bagaimana kedekatan persaudaraan, tali persaudaraan antara Nabi Muhammad dengan Abu Thalib pun tidak mampu menghantarkan pamannya ke dalam surga. Sebaliknya persaudaraan ukhuwah kita di atas keimanan yang sama-sama mengimani Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyelamatkan kita insya Allah dari azab neraka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh konkret tentang bahwasanya ukhuwah Islamiyah ini sangat memberikan keuntungan yang lebih banyak dan lebih besar dan lebih menjanjikan ketimbang sekedar ukhuwah persaudaraan kekerabatan, persaudaraan kebangsaan, persaudaraan kesukuan, persaudaraan satu organisasi dan persaudaraan-persaudaraan yang lainnya. Gitu. Oke. Kemudian setelah kita mengenal, ya, tadi kita sudah membahas tentang seputar ukhuwah itu apa, ukhuwah Islamiyah itu apa, kemudian juga perbedaan antara ukhuwah dengan ukhuwah Islamiyah itu apa, kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari persaudaraan ukhuwah Islamiyah ketimbang ukhuwah kerabat, hubungan nasab dan darah, gitu. Maka selanjutnya kita perlu membahas tentang masyru'iyatu ukhuwah. Masyru'iyah ukhuwah ini maksudnya adalah memang benar-benar ukhuwah Islamiyah ini satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syariatnya, ada tuntunannya dari Allah Subhanahu wa taala dan ada tuntunannya pula dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Beberapa saja yang saya kumpulkan dan kemudian kami sampaikan di sini. Di antara dalil tentang disyariatkannya berukhuwah Islamiyah, dalil diperintahkannya untuk kita saling membangun persaudaraan seiman adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-103. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan sekaligus memerintahkan kepada kita untuk wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian di atas tali Allah Subhanahu wa taala. Tali Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang berlandaskan Islam. Karena iman pun juga ada iman yang di luar Islam, ada iman yang lain. Karena secara definisi iman itu artinya adalah meyakini. Oke, jadi berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah Subhanahu wa taala, wala tafarraqu, dan janganlah kalian saling bercerai-berai. Ini sekaligus perintah untuk larangan kita memutus persaudaraan sesama Islam, sesama Muslim. Di satu sisi Allah memerintahkan kita untuk bersama-sama dalam tali Allah SWT, artinya membangun persaudaraan Islamnya. Dan di sisi yang lain Allah juga memerintahkan untuk kita tidak memutus tali persaudaraan sesama Muslim. Artinya kalau kita punya saudara semuslim di Palestina, jadi kita masih membahas Palestina ya, karena memang pada saat ini saudara-saudara kita semuslim di sana itu masih dalam keadaan terdolimi sekian tahun lamanya, berpuluh-puluh tahun. Ya. Jadi meskipun kita beda negara, jangan sampai kita merasa itu sudah bukan lagi urusan kita. Karena kalau kita berpikiran itu sudah bukan lagi urusan kita, sama dengan kita mengatakan bahwasanya kita bukan lagi saudara mereka. Maka maknanya kita telah bercerai-berai, kita telah memutus persaudaraan sesama Muslim. Dan itu sangat dilarang. Sebagaimana Allah melarang pula memutus hubungan persaudaraan kekerabatan, itu juga diharamkan. Ya. Ini perintah yang sangat jelas agar kita membangun ukhuwah Islamiyah dan larangan untuk bercerai-berai. Kemudian di situ Allah melanjutkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah kalian dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Yaitu ketika dahulu Allah Subhanahu wa taala telah masih menjadikan kita ini saling bermusuhan. Kemudian Allah mempersatukan kita sehingga dengan karunia-Nya kita semua ini menjadi bersaudara. Ini kaitannya dengan orang-orang dulu sebelum dakwah Islam datang. Sebelum Nabi Muhammad SAW datang mendakwahkan Islam di Makkah, orang-orang Arab dahulu itu mereka persaudaraannya sangat erat sekali memang, tapi bukan di atas keimanan, di atas keislaman, melainkan di atas kesukuan, di atas kabilah-kabilah mereka. Dan orang-orang Arab terdahulu sebelum datangnya Islam, antar satu suku dengan suku yang lain, antar kabilah satu dengan kabilah yang lain itu saling bermusuhan dan saling perang-perangan. Dan itu gak pernah berhenti-henti. Sampai kemudian datang Islam, Rasulullah SAW mendakwakan Islam dan mempersaudarakan mereka. Ya, yang paling terkenal itu antara suku suku Aus dan satunya lagi suku apa? Dia masih ingat? Apa Bu? Khazraj atau apa gitu nggih. Saya agak sedikit lupa. Pokoknya antara dua suku itu sangat terkenal sekali dalam sejarah, suku yang sangat bermusuhan. Dari semenjak nenek moyang sampai cicit-cicitnya itu peperangannya terus dilanjutkan. Jadi yang dilestarikan itu pelestarian peperangan, bukan pelestarian persaudaraan. Namun setelah Islam datang,
Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mempersatukan mereka, hingga akhirnya mereka pun bersaudara dalam persaudaraan keislaman. Tidak ada lagi permusuhan. Pun sebagaimana persaudaraan antara orang-orang Muslim Muhajirin dengan persaudaraan yang disaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan orang-orang Muslim Ansor. Bagaimana di situ kita bisa melihat kekuatan persaudaraan di atas keimanan, ya. Ada sahabat Muhajirin yang datang ke Madinah yang dipersaudarakan dengan sahabat Ansor, sampai kemudian di situ ada yang punya 2 istri ditawarkan kepada saudara yang Muhajir tadi itu, kalau kamu mau maka akan saya ceraikan istriku yang satu, maka nikahilah. Ada juga yang memberikan hartanya, ada juga yang memberikan rumahnya dan lain sebagainya. Ya, itu membuktikan betapa loyalitas persaudaraan seiman itu melebihi persaudaraan kekerabatan di antara para sahabat zaman dahulu. Dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat Rasul kepada kita, yang seharusnya juga perlu kita contoh, patut untuk kita contoh. Itu baru satu mas'uliyah berukhuwah Islamnya. Ada ayat yang lain yang juga berhubungan dengan ukhuwah Islamnya yang tadi sudah kita sempat singgung, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Di situ juga Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang persaudaraan antara kaum mukmin dengan mukmin yang lain. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk saling menasihati dalam ketakwaan, wattaqullah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa sih yang kita butuhkan selain rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa selamat dari neraka itu juga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa masuk surga itu ya karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tersesat di dunia pun juga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang kita butuhkan selain rahmat Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Kita dapat kesehatan pun juga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka memang nikmat rahmat ini sangat besar sekali. Kita mendapatkan keimanan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita seharusnya bersyukur dan menjalankan dengan bentuk menjalankan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Kemudian dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun juga bersabda menyinggung tentang perkara ini. Beliau mengatakan, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wad-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Yang perlu digarisbawahi kalau berbicara tentang ukhuwah Islamiyah ini adalah kalimat yang terakhir, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara. Yang artinya di situ Rasul juga memerintahkan kita ini harus saling menjalin hubungan persaudaraan seiman. Ya, menjalin persaudaraan seiman. Tapi kita perlu bahas hadisnya juga. Kita secara sederhana saja. Di situ Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wad-dhann, jauhilah prasangka. Artinya adalah prasangka-prasangka yang buruk. Ini juga termasuk daripada hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Di orang muslim yang lain itu punya hak kepada kita untuk tidak kita prasangkai dengan prasangka-prasangka yang buruk. Jadi kalau kita berbicara tentang saudara muslim, maka yang perlu kita kedepankan adalah husnudzon kita daripada suudzon kita. Harus kita kedepankan prasangka baik kita ketimbang prasangka buruk kita. Iyyakum wadzon, kata Rasul. Fa inna dzanna akdzabul hadis. Karena apa? Karena prasangka buruk itu adalah akdzabul hadis, sedusta-dustanya perkataan. Meskipun baru prasangka, belum kita ucapkan, itu merupakan sebuah sedusta-dustanya perkataan. Karena kita nggak tahu prasangka kita itu benar atau salah. Apalagi kalau sampai prasangka kita itu kita utarakan kepada orang lain. Kalau itu berupa aib, maka itu bisa menjadi sebuah ghibah. Ya, kita membicarakan aib orang lain di depan orang lain, aib orang lain, saudara kita maksudnya di depan orang lain dengan saudara yang lain, ya, itu masuk kategori ghibah. Dan ini tidak diperbolehkan karena itu adalah merupakan akdzabul hadis, sedusta-dustanya perkataan.
Lalu selain itu, selain kita tidak boleh berprasangka buruk, Rasul juga mengatakan wala tajassasu, dan janganlah kalian ini saling memata-matai. Jasus itu iya mata-mata, spionas ya, spionase kalau bahasanya. Memata-matai. Memata-matai ini dalam artian kita mencari-cari kesalahan orang lain. Ya, mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau orang lain kelihatannya baik, kok wong ora ana salahe ya, tak golek-golek lah salahe. Ini tidak diperbolehkan. Kalau kita melihat keburukan orang lain, ya cukup kita lihat saja, kita tegur dan kita husnudon. Mungkin barangkali dia tidak tahu kalau itu perbuatan yang dilarang. Ya, makanya kita tegur. Kalau kita nggak sempat menegur, ya cukup kita husnudon. Dan cukup berhenti di kita saja yang tahu, tidak sampai kita kasih tahukan ke orang-orang lain. Jadi harusnya seperti itu. Dan apalagi sampai kita mencari-cari kesalahan-kesalahan yang lain. Wah, ini orangnya pernah mencuri kotak infak di Masjid At-Taubah. Contoh mungkin ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak ada. Ini pasti dia pernah mencuri di masjid-masjid yang lain. Cari-cari. Mas, masjidmu dulu pernah ada orang yang nyuri yang namanya ini enggak? Oh ada, oh ternyata benar. Nanti dicari lagi yang lain. Itu termasuk daripada tajassus, mencari-cari kesalahan-kesalahan orang lain. Contoh sederhananya seperti itu. Kemudian kata Rasul juga wala tahasadu, dan janganlah kalian ini saling hasad, ya, saling dengki, saling apa sih hasad itu? Hasad itu iri hati. Kalau ada saudaranya yang baru punya mobil baru, kemudian kita merasa iri, terus juga ikut-ikutan beli mobil baru. Kalau ada saudara kita yang punya motor baru, kemudian kita juga iri, ikut-ikutan beli motor baru. Ini mungkin bapak-bapak bisa jadi. Kalau ibu-ibu mungkin ada tetangganya baru beli kompor baru yang lebih mewah, tertarik untuk beli kompor baru. Panci baru, tertarik beli panci baru. Sandal baru, tertarik beli sandal baru juga. Dan yang lain sebagainya. Hasad, suka iri. Juga termasuk iri dengan perkara-perkara yang lain yang belum kami sebutkan. Wala tadabaru. Tadabaru ini apa? Sama, tadabaru ini saling kalau secara bahasa artinya saling membelakangi, artinya saling memusuhi. Dabaro ini artinya membelakangi. Ya, dalam bahasa Arab. Makanya ada ya istilah ini agak kurang sopan kalau disebutkan sebenarnya. Jadi itu juga serapan dari bahasa Arab, dabaro, yang ada salah satu anggota badan kita yang ada di belakang. Itu namanya kan kita tahu nggih. Lah itu juga serapan dari bahasa Arab, artinya membelakangi, dabaro ini. Dan posisinya pun juga di belakang. Salah satu dari anggota badan manusia. Wala tadabaru di sini artinya secara bahasa saling membelakangi, tapi maksudnya adalah jangan saling memusuhi. Nek disalami melengos gitu kan, itu sama, saling membelakangi, tidak boleh seperti itu. Kemudian wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling marah-marahan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian ini sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Jadi seperti itu. Itu merupakan masru'iyah, diperintahkannya kita untuk saling menjalin hubungan persaudaraan sesama muslim. Waduh, ternyata udah jam 8 aja ini. Kita tambah sedikit, masih siap ibu-ibu? Bapak-bapak juga siap ya? Ini kok ya karena perdana sih ya. Biasanya dulu seingat saya ada makan bareng. Tapi karena ini masih perdana, mungkin belum ada makan bareng. Mudah-mudahan besok banyak donatur, atau mungkin dari ibu-ibu yang sudah punya keinginan untuk mendonasikan nasi bungkus sekian gitu kan. Tetangganya ada yang bisa dimintai tolong juga, diajak gitu, supaya nanti bisa lebih ramai lagi seperti yang dulu-dulu. Oke. Kemudian syarat-syarat ukhuwah Islamiyah. Artinya kalau kita mau membangun ikatan persaudaraan sesama muslim itu ada syarat-syaratnya, ya. Enggak cuma sekedar membangun ukhuwah saja. Kalau ukhuwah Islamiyah ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya kalau kita mau persingkat, yang pertama adalah ikhlas. Oke, ini syarat penting. Kemudian berpondasikan iman dan takwa, sebagaimana dalam definisi pun juga ukhuwah Islamiyah itu harus berdasarkan keimanan, satu iman, satu akidah, satu agama. Di syarat yang kedua tadi apa? Berpondasikan iman dan takwa. Kemudian syarat yang ketiga adalah saling menasihati karena Allah SWT, saling menasihati dalam kebaikan tentunya, dan menegur dalam keburukan.
dalam hal-hal yang buruk, saling menasihati karena Allah. Dan yang keempat adalah setia di saat senang maupun susah. Jadi ada 4 syarat. Dan mungkin masih ada syarat-syarat yang lain yang belum tersebut di sini. Tapi yang sempat dan sudah kami kumpulkan di antaranya adalah 4 ini tadi. Ya. Yang pertama tadi berlandaskan keimanan, berpondasikan iman dan takwa. Kemudian apa tadi yang kedua? Kok malah saya yang lupa? Yang pertama ikhlas, ya, yang pertama ikhlas, yang kedua berpondasikan iman dan takwa, kemudian saling menasihati karena Allah, dan kemudian saling bersaudara baik dalam keadaan senang maupun susah. Jadi bukan insidental. Kalau lagi enak-enak saja ngaku saudara, tapi kalau udah tidak enak nanti udah tidak ngaku saudara lagi. Yang pertama ikhlas. Ikhlas ini tentu menjadi salah satu syarat pokok. Ya, karena kita tahu di antara syarat diterimanya suatu amalan ibadah setelah kita beriman adalah ikhlas dan mutaba'atur rasul. Ikhlas menunjukkan ibadah yang kita lakukan tadi itu semata-mata karena Allah SWT, bukan karena tendensi yang lain. Mutaba'atur rasul artinya kita sudah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Tentu berukhuwah Islamnya sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul, karena tadi sudah jelas Rasul pun memerintahkan kita untuk wa kunu ibadallahi ikhwana, menjadi saudara semuslim, menjadi hamba Allah SWT yang saling bersaudara. Gitu. Itu kita singkat saja ya, karena waktunya sudah lewat. Saya takutnya nanti dolim karena melebihi waktu. Kemudian berpondasikan iman dan takwa. Ini menjadi satu syarat mutlak juga. Kalau kita melandaskan persaudaraan kita, meskipun kita mengaku-ngaku saudara semuslim, tapi kalau kita enggak melandaskannya dengan iman dan ketakwaan kita, maka itu sia-sia. Artinya kita beriman, mengimani bahwasanya memang ini diperintahkan Allah SWT. Kemudian juga dengan bertakwa. Bertakwa dalam artian kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan saling menegur ketika terhadap hal-hal keburukan. Ada satu firman Allah SWT yang berbicara seputar hal ini, yaitu Allah SWT berfirman dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 67, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman dekat pada hari itu, di hari kiamat kelak, itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang bertakwa. Di orang-orang yang melandaskan persaudaraan mereka di atas ketakwaan dan keimanan itu kelak di akhirat tidak akan saling bermusuhan. Berbeda dengan orang-orang yang membangun persaudaraan mereka pada selain keimanan dan ketakwaan, maka mereka akan saling bermusuhan. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengenai ayat yang barusan kita singgung tadi, beliau berkata, yakni semua sahabat dan teman yang didasari bukan karena Allah, kelak di hari kiamat berbalik menjadi sebuah permusuhan, kecuali apa yang berdasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya hal itu akan tetap kekal berkat kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengekalkan persaudaraan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan kekal seiring dengan kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Di situ pun juga beliau melanjutkan dengan mengatakan, dan hal ini masih Ibnu Katsir, saya masih menukil perkataan Ibnu Katsir, dan hal ini seperti yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya yang disitir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia ini, sebatas kehidupan dunia saja. Artinya seperti itu. Kemudian di hari kiamat sebagian kamu mengingkari sebagian yang lain. Ini perkataan Nabi Ibrahim kepada orang-orang yang pada saat itu menyembah berhala. Dakwah Rasul kepada para penyembah berhala. Dakwah Nabi Ibrahim kepada para penyembah berhala. Dan sebagian kamu melaknati sebagian yang lain. Jadi orang-orang kafir yang dulu menyembah berhala itu memang di dunia mereka saling bekerja sama, memang mereka saling bersahabatan dan saling bersaudara. Tapi di hari kiamat kelak mereka akan saling bermusuhan, bahkan saling mencela. Dan tempat kembalinya mereka adalah neraka, dan sekali-kali tidak ada penolong bagi mereka. Ini Quran surat, kalau yang ini tadi Quran surah Al-Ankabut ayat ke-25.
Ya, kita singkat. Poin yang ketiga adalah saling menasihati karena Allah SWT. Ya. Dalam satu hadisnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda juga, yang diriwayatkan dari jalur Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku membaiat Rasulullah SAW untuk mendirikan sholat pertama, menunaikan zakat kedua, dan yang ketiga menasihati sama muslim. Artinya Rasul juga mengatakan bahwasanya persaudaraan Islamiyah, ukhuwah Islamiyah ini juga harus diisi dengan saling menasihati sesama muslim, dan itu juga merupakan daripada hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Saya juga pernah membaca dalam tafsir Ibnu Katsir masih seputar ayat yang tadi kita singgung, yaitu Quran surah Az-Zukhruf ayat 67 tadi, yang al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Di situ Imam Ibnu Katsir menukil dari Abdur Razak sebuah riwayat yang sampai kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dari situ menceritakan tentang kisah persaudaraan antara dua orang muslim yang kemudian di hari kiamat dipertemukan oleh Allah SWT di dalam surga, dan juga persaudaraan di antara dua orang kafir yang di hari kiamat kelak Allah pertemukan di dalam neraka. Secara singkatnya, mereka bisa dipertemukan di dalam surga dan di neraka bagi orang-orang kafir itu akibat persaudaraan mereka di dunia. Berbicara tentang orang-orang yang muslim tadi, saat saudara muslimnya telah meninggal satu, kemudian dia masuk surga, lalu dia berkata kepada Allah SWT bahwasanya dia pernah punya sahabat di dunia yang dulu dia sama-sama Islam, sama-sama muslim, dan saling menasihati, sering mengingatkan orang yang sudah masuk surga tadi itu untuk melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang mungkar. Maka dia mengadu kepada Allah SWT, meminta kepada Allah SWT untuk bisa menolong saudaranya dan menggait saudaranya untuk masuk ke dalam surga. Lalu Allah pun mengizinkannya, hingga akhirnya kemudian orang tadi mencarinya, setelah ketemu diajak masuk ke surga. Karena apa? Karena dahulu di dunia mereka saling bersaudara dan saling menasihati dalam kebaikan dan saling menegur dalam keburukan. Sebaliknya pun demikian, orang kafir yang tadi dipertemukan oleh Allah SWT di dalam neraka sama. Yang sudah masuk neraka duluan tadi mengadu kepada Allah SWT. Dulu saya punya teman, ya Allah, kalau dalam bahasa kita dulu dia ini yang ngajak saya untuk menyembah berhala. Dulu ini dia yang mengajak saya untuk menyekutukan Allah. Saya tidak terima kalau saya masuk neraka sendirian. Ya, lalu Allah pun juga mengizinkan dia untuk mencari saudaranya. Ditariklah dia, ya, untuk sama-sama diajak masuk ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahwasanya persaudaraan sesama muslim di dunia kalau diisi dengan saling menasihati dalam kebaikan, maka akan memberikan sebuah keuntungan berupa menghantarkan kita ke dalam jannah. Jadi saling menguntungkan kita ini. Ya, nanti kalau ibu-ibu nggak dapati saya di surga, ya monggo, ibu saya mohon cari saya, mohon sama Gusti Allah untuk bisa membantu saya, cari saya untuk sama-sama diajak masuk ke surga. Demikian pun juga sebaliknya, kalau nanti ada bapak-bapak yang seperti itu nggak mendapati saya di surga, ya tolonglah jangan dilupakan saya. Wong saya pun juga pernah sama-sama menasihati dalam kebaikan. Ya, jadi jangan lupakan saya, tarik saya ke dalam surganya Allah SWT, sama-sama masuk ke surganya. Enak sama-sama enak, yo harus dienakkan sama-sama lah. Masa pas enak lupa sama dulu waktu yang nggak enak gitu. Gitu nggih, jangan lupa Bu, tolong dicari saya nanti, Bapak juga. Itu. Kemudian yang keempat tadi, setia di saat senang dan susah. Artinya ya harus konsekuensinya kita tetap mengakui sebagai saudara baik dalam keadaan senang maupun susah. Sebagaimana yang tersurat dalam firman-Nya Quran surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan saling tolong menolonglah kalian di dalam perkara yang baik dan ketakwaan, nggih, 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan janganlah kalian saling tolong menolong, saling membantu dalam perkara ism, keburukan, wal udwan, dan
perkara permusuhan. Kalau diajak saling bermusuhan ya janganlah. Tapi kalau saling diajak dalam perkara yang baik dan bertakwa, ya monggo, mari kita bersama-sama. Atau dalam hadis Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Jadi ibarat seorang muslim, ikatan persaudaraan seorang muslim dengan seorang muslim yang lain itu ibarat kesatuan anggota badan kita. Idza ishtaka minhu udwan tada'a lahu sa'irul bisahari wal humma. Jadi kalau jasad kita ini merasakan satu kesakitan, jasad yang lain pun juga merasakannya. Kira ada Bu sampaikan. Kalau kaki kita kesandung, yang ngomong aduh siapa Bu? Mulut. Tidak mungkin kaki kita ngomong aduh. Kalau mata kita keculek pun juga yang ngomong mulut kita, bukan mata kita. Ya seperti itulah kira-kira. Kalau kita sakit gigi, yang ngerasakan ya cuma gigi, ternyata kepala pun juga ngerasakan, cenut-cenut pusing, badan panas, menggigil, nggak bisa tidur, dengar orang berisik, bawaannya pengen marah, gitu kan. Jadi tada'a lahu sa'irul jasad bisahari wal humma. Kalau kita demam itu semua badan merasakan demam. Ini persaudaraan seorang muslim itu harusnya seperti itu. Maka kesimpulannya, kita singkat saja karena waktu sudah melewati banyak. Kesimpulannya, ukhuwah Islamiyah ini merupakan perintah yang telah Allah perintahkan dalam Quran dan juga Rasul perintahkan dalam hadis untuk kita sama-sama bangun dan kita jalin. Karena apa? Karena dari situ kita akan mendapatkan sebuah keuntungan yang jelas, ya, ketimbang persaudaraan antar kekerabatan nasab dan darah atau suku atau bangsa. Jelasnya apa? Jelasnya karena nanti suatu saat itu akan menjadi syafaat, itu akan menjadi penolong bagi kita untuk bersama-sama masuk ke dalam surga, masuk ke dalam jannah. Artinya ukhuwah Islamiyah yang mengantarkan kepada jannah, bersaudara yang mengantarkan kepada surga. Itu yang perlu kita ingat-ingat. Okay? Mungkin kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada banyak kekurangan dan salah itu tentu dari saya pribadi tentangnya, dan jika ada kebaikan mudah-mudahan itu bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya dan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Dan saya harap pun juga materi ini tidak berhenti sampai di masjid saja, melainkan materi ini harus terus dikembangkan dengan bentuk kita mengamalkannya, dengan bentuk kita mengajarkannya. Jadi tingkatan-tingkatan bertolabul ilmi itu setelah kita belajar, ya kita mengamalkan, ya kita mengajarkan. Akhirul da'wan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.